Sahabat, mengetahui kebenaran, itulah topik yang akan kita renungkan hari ini. Sahabatku, ada seorang anak laki-laki kira-kira berumur 3 tahun dengan seenaknya kencing di halaman tetangganya. Untung tetangganya itu juga memiliki anak kecil dan bisa memaklumi apa yang dilakukan oleh anak laki-laki itu. Setelah anak itu selesai kencing, tetangganya itu memanggil dia dan memberitahu bahwa kencing di sembarang tempat itu tidak dibenarkan karena tidak sopan. Lalu tetangganya memberitahu anak kecil itu bahwa kencing itu harus di WC atau di toilet. Anak kecil itu mengangguk saja. Entahlah dia paham atau tidak. Sahabat, kita bisa menduga bahwa orang tua anak laki-laki itu mungkin belum pernah memberitahu anak itu di mana tempat kencing yang benar. Jadi anak kecil itu tidak dapat disalahkan, tetapi wajib diberitahu agar dia tahu yang benar dan yang salah, atau yang baik dan yang tidak baik. Sahabatku, lalu bagaimana dengan kesalahan yang dilakukan orang dewasa? Kita tahu ada ribuan bahkan jutaan orang dewasa melakukan banyak sekali kesalahan, dari yang ringan sampai yang berat. Ada kesalahan yang dianggap sepele seperti menghina, menipu, berdusta, dan lain sebagainya. Dan ada kesalahan yang dianggap besar seperti membunuh, merampok, korupsi, dan lain-lain. Tetapi kita tahu kesalahan kecil atau besar semua tetap dianggap sebagai hal yang tidak benar, yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Dan siapapun yang melakukan kesalahan akan menanggung akibat. Tidak bisa diterima bila orang dewasa melakukan kesalahan dengan alasan belum tahu kebenaran, atau tidak tahu bila apa yang dilakukan itu sebuah kesalahan. Apapun alasannya, orang yang melakukan kesalahan akan menanggung akibatnya. Tetapi apakah benar orang tidak tahu kebenaran sehingga melakukan kesalahan? Memang bisa jadi seperti itu. Nah, kalau begitu mari kita periksa diri kita masing-masing saat ini. Apakah kita mengetahui kebenaran? Atau apakah kita memang sama sekali tidak mengenal kebenaran? Sehingga kita banyak melakukan kesalahan dan dosa. Atau kita sangat tahu kebenaran, tetapi kita memilih dan memutuskan melakukan yang salah. Untuk semua pertanyaan ini, kita sendirilah yang bisa menjawabnya. Karena kitalah yang tahu dengan persis. Sahabat, bila kita mengetahui atau mengenal kebenaran, tentu kita memiliki pedoman untuk melakukan segala hal dalam hidup ini. Kita bisa menggunakan pedoman itu untuk memimpin setiap langkah dalam hidup ini. Bila hidup kita dipimpin oleh kebenaran, maka kita tidak akan melakukan kesalahan. Tetapi kebenaran yang mana? Yang Anda kenal atau Anda ketahui? Sahabat, dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 31, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Sekali lagi, saya bacakan perkataan Yesus tadi. Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Itulah kebenaran dalam Kristus, yaitu bila orang memiliki firman-Nya. Jadi bila kita ingin memiliki kebenaran yang benar, maka kita harus memiliki firman Tuhan Yesus. Bila kita memiliki firman Tuhan Yesus, kita akan menjadi murid-murid-Nya dan mengetahui kebenaran. Firman Tuhan Yesus ada dalam kitab Injil. Bila kita ingin mengenal dan mengetahui, maka kita bisa membaca kitab-kitab Injil itu. Dalam kitab Injil kita bisa mengenal semua firman Tuhan Yesus. Bila kita memiliki firman Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi murid-Nya.
Kebenaran yang dari Tuhan Yesus akan memerdekakan kita dari dosa dan hukuman dosa. Kebenaran dari Tuhan Yesus akan membimbing kita melakukan yang benar. Dan kebenaran firman Tuhan Yesus akan membimbing kita pada jalan yang benar. Jadi sahabatku, sudahkah Anda sendiri mengenal kebenaran? Bila belum, milikilah firman Tuhan Yesus Kristus. Bacalah semua kebenaran firman Tuhan Yesus dan renungkanlah, lalu lakukanlah dalam hidup Anda. Jangan biarkan hidup Anda dipimpin oleh ajaran-ajaran yang menjerumuskan Anda kepada perbuatan dosa. Maka Anda yang mengaku telah mengetahui dan memiliki kebenaran dari Yesus, tetapi masih melakukan kesalahan berulang-ulang, Anda perlu melihat lebih jauh. Sejauh mana Anda memiliki firman Tuhan? Sejauh mana Anda melakukan firman Tuhan Yesus dalam hidup Anda? Dan sejauh mana Anda taat kepada yang dikatakan Tuhan Yesus? Sebagai contoh, ada banyak orang mengetahui firman Tuhan tentang mengampuni, tetapi tidak mau mengampuni. Jadi memiliki firman Tuhan itu berarti melakukan dan mentaati kebenaran firman itu. Anda tidak akan memiliki kebenaran dalam hidup ini bila Anda tidak melakukan kebenaran itu. Sahabat, saya akan membacakan pengakuan Raja Daud tentang kebenaran firman Tuhan yang sungguh menjadi berkat buat hidup saya. Dan saya berharap itu juga akan menjadi berkat buat Anda, secara khusus dalam hal mencintai Tuhan dan kebenarannya. Perkataan Raja Daud itu terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 119. Raja Daud mengatakan demikian, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh." Sekali lagi saya bacakan untuk Anda. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur, sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.